Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat program hilirisasi berbasis sumber daya alam atau SDA sebagai pilar utama transformasi ekonomi Indonesia di tahun 2026. Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, strategi ini dirancang untuk mengatasi ancaman serius yang terus membayangi Indonesia. Jebakan pendapatan menengah, middle income trap. Dengan menggenjot hilirisasi, Indonesia berupaya menciptakan struktur ekonomi yang tidak hanya lebih kompleks dan beragam, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Indonesia dengan kekayaan SDA yang melimpah, memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Kebijakan hilirisasi diarahkan untuk merubah ekspor komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi. Ini tidak hanya akan memperluas lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap gejolak pasar global dan mempercepat pertumbuhan industri manufaktur sebagai mesin utama pembangunan. Dalam konteks global yang semakin berfokus pada dekarbonisasi, hilirisasi yang dilakukan tetap berwawasan lingkungan menjadi strategi yang tidak terelakkan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga. Hilirisasi berwawasan lingkungan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri domestik dalam menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi yang sejalan dengan standar global. Untuk memastikan keberhasilan strategi ini, pemerintah menggariskan 4 pilar utama yang menjadi landasan kebijakan hilirisasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengelolaan SDA berkelanjutan. Pilar pertama, menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan pasokan bahan baku yang stabil untuk jangka panjang. Pendekatan ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari hilirisasi tidak merusak ekosistem dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Penyediaan infrastruktur terintegrasi. Hilirisasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat. Pemerintah berfokus pada penyediaan energi, air, pelabuhan, jalan, dan kawasan industri yang efisien dan ramah lingkungan. Infrastruktur yang terintegrasi ini akan mempermudah aliran bahan baku dan produk jadi, meningkatkan efisiensi, dan menekan biaya logistik. Penciptaan iklim investasi kondusif. Investasi adalah motor penggerak hilirisasi. Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik melalui kepastian regulasi, pemberian insentif fiskal, dan penyederhanaan perizinan. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses ke pasar global untuk produk-produk hilir Indonesia. Penguatan riset, inovasi, dan SDM unggul. Untuk beralih ke industri berteknologi menengah dan tinggi, diperlukan investasi besar dalam riset dan inovasi. Pemerintah berencana memperkuat kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia industri yang kompeten dan unggul, yang mampu menguasai teknologi baru dan mendorong inovasi. Dengan 4 pilar ini, hilirisasi bukan hanya sekedar upaya meningkatkan pendapatan, melainkan sebuah strategi transformatif untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan, memastikan Indonesia dapat melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju.